Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini mohon maaf sebetulnya untuk pertemuan minggu ketiga ini menggunakan Zoom, tetapi karena beberapa faktor sehingga untuk pertemuan kali ini kembali menggunakan Classroom, masih menggunakan Classroom dengan saya memberikan file yang situ termasuk materi baik dalam bentuk PDF, video dan juga tugas dan lain sebagainya. Ya, untuk materi hari ini kita akan membahas terkait dengan kriteria harta wajib zakat. Kalau kemarin kita membahas landasan syariah terkait dengan kewajiban zakat, sekarang kita melihat apa saja yang harta itu wajib masuk dalam kategori zakat. Syarat wajib zakat itu ada 6. Yang pertama, kepemilikan penuh. Ini jelas bahwasanya barang yang Anda wajib mengeluarkan zakatnya itu harus benar-benar menjadi milik Anda. Yang kedua, harta tersebut berpotensi berkembang. Ya. Yang ketiga, cukup nisab. Yang keempat, melebihi kebutuhan. Kelima, bebas dari utang. Dan yang keenam, melewati haul. Jadi kita akan bahas istilahnya, istilah masing-masing nisab itu apa, haul itu apa, dan seterusnya. Kepemilikan penuh. Apa yang dimaksud dengan kepemilikan penuh? Kepemilikan penuh itu bahwasanya jika barang yang Anda miliki itu benar-benar menjadi kepemilikan penuh Anda. Bukan ada kepemilikan orang lain di dalam harta Anda tersebut. Contoh, Anda punya tanah, atau punya rumah, atau punya apartemen. Ternyata apartemennya itu adalah harta warisan. Nah, sekarang bagaimana kewajiban zakatnya? Apakah Anda wajib menentukan zakatnya? Tidak. Secara individu, Anda tidak wajib. Kenapa? Karena apartemen tersebut atau tanah tersebut bukan sepenuhnya milik Anda. Tetapi kalau secara berkongsi, secara kelompok, maka wajib zakat. Tapi secara individu tidak wajib zakat. Kenapa? Bukan kepemilikan penuh. Ya, itu maksud dari kepemilikan penuh. Nah, sekarang bagaimana pendapat Anda tentang tanah berikut, tanah wakaf? Kepemilikan penuh? Tidak. Misalkan ada si fulan mewakafkan tanahnya 10 hektar. Nah, ketika status 10 hektar tanah ini menjadi tanah wakaf, apakah masih menjadi miliknya? Milik si fulan tersebut. Sudah tidak menjadi milik fulan tersebut. Maka tidak wajib zakat. Maka tanah wakaf tidak wajib zakat. Kedua, harta haram. Namanya juga harta haram. Berarti harta itu bukan milik kita. Berarti bukan kepemilikan penuh kita. Misalkan ada orang korupsi, koruptor. Koruptornya berapa? 10 M, wajib zakat? Tidak. Kenapa? Karena hartanya harta haram. Mungkin muncul pertanyaan Anda, loh kok enak? Wis korupsi 10 M, kok nggak wajib zakat? Nah, kalau Anda mewajibkan zakat, Anda yang salah. Kenapa? Karena 10 M itu bukan wajib dizakati, tetapi wajib dikembalikan semuanya. Sehingga harta haram pun tidak masuk kepemilikan penuh, tidak wajib zakat. Bukan berarti tidak wajib zakat, itu tidak. Bukan berarti kemudian juga nanti kalau dia mengeluarkan zakatnya, kemudian dia tidak wajib kembalikan. Enggak seperti itu, karena harta haram wajib dikembalikan semuanya. Dana pensiun. Ini kan ada seorang pegawai, dia memiliki dana pensiun yang disimpan di perusahaannya. Wajib zakat? Tidak. Kenapa? Karena dana tersebut baru cair ketika dia pensiun. Atau harta pinjaman juga sama. Anda meminjamkan uang, katakan 100 juta dipinjam teman Anda. Kepemilikan penuh? Iya. Uangnya kepemilikan Anda, tetapi Anda tidak bisa memanfaatkannya. Maka di sini bukan kepemilikan penuh. Bagi peminjam, uangnya dia yang bisa memanfaatkan. Tetapi yang pemilik asal dari uang tersebut adalah Anda, sehingga juga bukan kepemilikan penuh. Pemilikan penuh ini dalam artian Anda memiliki barangnya, objeknya, dan Anda bisa melakukan aktivitas terhadap objek tersebut. Yang kelima, harta warisan. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Kalau Anda sebagai individu maka tidak wajib, tapi sebagai kelompok dalam pemilik tanah ataupun apartemen tadi, ketika sudah mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakatnya.
sebagai kelompok, bukan sebagai individu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, berpotensi berkembang. Sekarang jelaskan pengertian syarat bahwa harta wajib zakat itu harus berkembang atau berpotensi berkembang. Apa sih artinya berkembang? Berkembang itu dalam artian dia itu bisa berkembang secara alami, ataupun dia itu berpotensi berkembang. Kalau misalkan dilakukan kegiatan tertentu, maka barang tersebut berkembang. Contoh, kalau misalkan hewan ternak dikasih makan, bisa berkembang, maka itu berkembang secara alami. Kalau uang, kalau misalkan Anda nyimpan uang di bank, apakah uangnya bisa berkembang? Ya, beda kalau misalkan ada istilahnya bunga ya. Karena bunga itu haram, maka kenapa bunga itu haram? Karena uang itu tidak bisa berkembang secara otomatis tanpa diinvestasikan, tanpa diputar dalam kegiatan usaha. Beda dengan kambing, ayam, sapi. Anda kasih makan, sapinya tumbuh, berkembang, kambingnya berkembang, beranak, kemudian jumlahnya bertambah banyak karena berkembang secara alami. Tetapi kalau Anda punya uang, emas, itu tidak cukup hanya disimpan. Kenapa? Karena uang ataupun emas itu itu berpotensi berkembang kalau digunakan untuk kegiatan usaha. Ya, selanjutnya bagaimana pendapatmu tentang harta-harta berikut? Pertanian berkembang? Berkembang. Ketika dirawat, dilakukan pemupukan, maka otomatis berkembang secara alami. Peternakan juga berkembang secara alami. Perniagaan, nah perniagaan ini berpotensi. Kenapa berpotensi? Nah, kalau Anda punya stok barang, punya banyak barang di gudang, tapi kalau tokonya nggak pernah dibuka, apakah mungkin berkembang? Tidak. Maka dia berpotensi berkembang. Alat tukar atau uang berpotensi berkembang. Kenapa? Karena harus diputar, harus diinvestasikan dalam kegiatan usaha. Jadi yang kalau dua ini itu berkembang, yang dua ini itu berpotensi berkembang. Nah, sekarang bagaimana pendapat tentang harta berikut yang kesemuanya telah mencapai nisab? Anda punya rumah, villa, kendaraan, tanah. Dan semuanya sudah mencapai nisab, apakah wajib zakat? Dilihat dulu. Selain rumah ini, apakah dia punya rumah lain? Tidak. Kalau tidak, maka tidak wajib zakat. Kenapa? Karena rumah itu kebutuhan primer. Sama juga misalkan dia punya villa, cuma dia itu villanya cuma satu itu. Cuma satu-satunya itu aja. Dan itu yang dia tempatin, dia tinggalin. Wajib zakat? Tidak. Ataupun kalau wajib zakat, kapan? Kalau dia menjual. Kalau selama dia tidak menjual villa atau rumahnya, maka dia tidak kewajiban zakat. Kenapa? Karena rumah, villa, ataupun kendaraan ini, ataupun tanah ini, itu tidak berpotensi berkembang. Kenapa? Karena digunakan untuk kebutuhan pribadi. Tetapi kalau itu disewakan, maka ada zakatnya. Tetapi kalau untuk digunakan untuk kebutuhan pribadi, maka tidak ada kewajiban zakat. Tetapi dengan catatan kebutuhan yang sewajarnya. Contoh, Anda punya mobil 10, tapi yang dipakai cuma 2, berarti 8-nya wajib dizakati. Kenapa? Karena bukan kebutuhan pribadi. Karena di situ berpotensi. Anda punya rumah, punya villa. Rumahnya dipakai, villanya tidak. Anda wajib zakati villa. Kenapa? Karena berpotensi berkembang. Yang ketiga, mencapai nisab. Apa itu nisab? Bahasa mudanya nisab itu adalah batas yang membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Kenapa bahasa mudanya seperti itu? Kalau batas yang membedakan orang kaya dan orang miskin. Kalau seseorang mempunyai harta yang sudah mencapai nisab, maka dia termasuk orang kaya dan wajib mengeluarkan zakat. Kalau seseorang hartanya kurang dari nisab, maka dia termasuk orang miskin dan berhak menerima zakat.
Nah, secara mudahnya seperti itu. Batas yang membedakan antara muzaki dan mustahik. Atau batas yang membedakan antara orang kaya dengan orang miskin. Dan apa hikmahnya ada disyariatkannya nisab? Nah sekarang kalau tidak disyariatkan nisab, apakah zakat itu wajib bagi semua orang? Tidak. Maka zakat tidak diwajibkan bagi orang yang tidak mampu. Bagaimana dia harus mengeluarkan zakat sedangkan dia untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri saja dia tidak mampu. Makanya di sini perlu ada namanya nisab untuk membedakan mana orang yang masuk dalam kategori muzaki, mana kategori mustahik. Kalau Anda mencapai batas nisab tersebut, maka Anda orang kaya, dikategorikan orang kaya sehingga Anda wajib zakat. Kalau Anda kurang dari nisab tersebut, berarti Anda termasuk kategori orang miskin dan Anda berhak menerima zakat. Nah, itu syarat ketiga. Nah, sekarang syarat keempat itu melebihi kebutuhan. Jadi, harta zakat tadi itu dihitung setelah melebihi kebutuhan pokok. Jadi contoh misalkan ada seseorang yang penghasilannya katakanlah 8 juta. Wajib zakat dilihat dulu. Kalau ternyata kebutuhan pokoknya itu, ini dalam artian kebutuhan pokok yang sewajarnya ya, bukan karena kebutuhan pokok karena faktor hedon dan lain sebagainya. Kebutuhan pokok yang sewajarnya, maka dia tidak wajib zakat. Misalkan dia punya penghasilan 8 juta dan itu habis terus, maka dia tidak wajib zakat. Kalau memang itu memenuhi kebutuhan pokok dia yang sewajarnya. Nah, zakat itu diwajibkan kalau sudah melebihi dari kebutuhan pokok. Nah, dalam terkait dengan kebutuhan pokok ini ada istilah yang disebut dengan had kifayah. Apa itu had kifayah? Dan apa saja menjadi had kifayah? Para ulama mendefinisikan bahwasanya had kifayah itu adalah batas kecukupan seseorang hidup secara layak. Jadi kalau orang sudah mencapai had tersebut, maka dia itu hidup secara layak. Tetapi dia belum masuk kategori wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena dia hanya baru mencapai batas hidup secara layak. Nah, di Indonesia ini termasuk tinggi had kifayahnya. Kenapa? Karena mencakup 7 dimensi. Satu, pakaian, makanan, pendidikan, tempat tinggal, ibadah, kesehatan, dan transportasi. Nah, makanya hasil had kifayah per keluarga itu di Indonesia itu mencapai 3 juta. Jadi kalau dalam satu keluarga pendapatannya kurang dari 3 juta secara total ya, kalau katakan mungkin suami dan istrinya bekerja ternyata pendapatannya kurang dari 3 juta, maka dia termasuk dalam kategori fakir miskin yang belum mencapai tahap had kifayah. Ini standarnya dihitung satu keluarga suami istri dengan 2 orang anak. Jadi totalnya 3 juta per bulan. Ini had kifayah. Jadi kalau sudah melebihi kebutuhan pokok, sudah melebihi had kifayah, kemudian ada simpanan yang mencapai nisab, maka baru di situ kewajiban zakat. Nah, sekarang pertanyaan, kalau misalnya saya belum mencapai nisab, saya mau zakat, boleh. Tetapi namanya bukan zakat, namanya sedekah. Dan kalau Anda mau menamakan zakat ya silakan, namakan saja zakat nggak apa-apa. Tetapi Anda belum wajib pada dasarnya. Cuma dalam bentuk secara latihan itu sangat-sangat dianjurkan. Karena ketika kita sering berbagi dengan sesama, maka itu adalah sebagai daya magnet untuk menarik rezeki kita. Itu yang keempat ya. Yang kelima, itu bebas dari yang namanya hutang. Nah, sini mungkin ada banyak pertanyaan. Jelaskan kenapa zakat diwajibkan jika harta yang dimiliki terbebas dari hutang.
Loh, dia aja masih menanggung hutang, masa diwajibkan zakat? Bahasa mudahnya seperti itu. Kenapa? Karena hutang itu harus segera dilunasi, sedangkan zakat itu bisa gugur kalau ternyata hartanya itu masih bersifat utang. Bahkan salah satu penerima zakat itu adalah orang yang disebut dengan ghorim. Al-ghorimin. Ghorim itu artinya adalah orang-orang yang mempunyai utang. Nah, tetapi dalam artian catatan lagi, hutang di sini adalah hutang untuk kebutuhan pokok, bukan hutang untuk memenuhi standar hidup yang hedonisme. Nah, itu ya. Jadi, yang penghalang ini adalah hutang yang untuk kebutuhan pokoknya. Syarat yang terakhir itu ada yang namanya haul. Mungkin Anda sering dengar istilah haul. Haul keberapa, haul keberapa. Haul itu adalah perputaran 1 tahun. Tahun apa? Tahun Komariah, bukan tahun Syamsiah. Yaitu tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Nah, perputaran selama 1 tahun ini itu disebut dengan perputaran selama 1 tahun Hijriah itu disebut dengan haul. Nah, kenapa kok haul menjadi syarat wajib zakat? Untuk memastikan bahwasanya harta yang berkembang atau berpotensi berkembang itu sudah menghasilkan profit keuntungannya. Contoh misalkan kambing, kalau sudah setahun, secara normal pasti sudah beranak 1 atau 2. Kalau uang, kalau digunakan untuk kegiatan usaha, sudah bisa mendatangkan profit. Makanya diharapkan nanti yang dikeluarkan zakatnya itu bukan dari harta pokok, tetapi dari keuntungan harta tersebut. Ya, cara perhitungannya ya dihitung selama 1 tahun. Nah, sekarang kapan saya wajib mengeluarkan zakat? Apakah setiap akhir Ramadan? Tidak selalu. Yang dikeluarkan setiap akhir Ramadan itu adalah zakat fitrah. Tetapi kalau Anda menghitung haulnya itu dimulai dari akhir Ramadan, maka akhir Ramadan berikutnya Anda wajib mengeluarkan zakat tahun berikutnya. Tetapi kalau Anda perhitungannya di bulan Dzulhijjah, maka Anda baru wajib mengeluarkan zakatnya itu di bulan Dzulhijjah. Makanya ini yang menjawab pertanyaan sebelumnya, apakah cukup hanya dengan zakat fitrah? Tidak. Karena zakat fitrah hanya dikeluarkan di akhir bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal itu dikeluarkan kapan saja sesuai dengan haul masing-masing muzaki. Ya, demikian ya. Bisa dipahami terkait dengan syarat wajib zakat. Nanti mulai pertemuan berikutnya kita latihan terkait dengan terkait dengan perhitungan harta wajib zakat. Misalkan perhitungan ternak itu seperti apa, perdagangan seperti apa, pertanian seperti apa, dan seterusnya. Ya, terima kasih. Kurang bisa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.